Terungkap, pengemis muda berikan makanan terakhirnya ke wanita gembel, transformasi mengejutkan. Di pinggiran Jakarta, panas terik membakar trotoar saat Budi, pengemis muda berusia 20 tahun, duduk menunggu. Wajahnya tak asing bagi para pengendara yang lewat, senyumnya menyimpan berbagai cerita, meski di balik itu ada kesunyian yang dalam. Budi selalu berusaha untuk tidak menunjukkan kepedihan di hatinya. Dia memiliki impian sederhana, merasakan kasih sayang di tengah hidup yang keras. Hari itu, saat kesibukan kota melintas cepat, pandangan Budi teralih ke sudut jalan. Dia melihat Bu Rukmini, wanita tua berpenampilan kusut, sendirian dan terlihat lemah. Semua orang mengabaikannya, meremehkannya, bahkan mencemoohnya. Budi merasa hatinya tergerak. Dengan perut yang keroncongan, dia mendekati Bu Rukmini dan mengulurkan sekotak nasi tempong, makanan terakhir yang ia miliki. Tindakan ini tak terduga mengguncang dunia kecil mereka. Seorang remaja yang sedang merekam video menangkap momen ini. Dalam sekejap, video itu viral, mengundang gelombang tanggapan yang tak terduga. Orang-orang mulai berdatangan membawa makanan, pakaian, dan perhatian untuk Bu Rukmini. Budi melihat transformasi yang luar biasa. Senyuman kembali menghiasi wajah wanita tua itu. Namun, di saat yang sama, dia pulang dengan perasaan bercampur aduk, siap menghadapi reaksi keluarganya. Tiba di rumah, suasana langsung mendesis. Kakaknya, Rina, menyalahkannya. "Kamu bodoh, Budi. Kenapa kamu lakukan itu? Kita juga susah." Tak tinggal diam, ayahnya yang berwajah tegang ikut menambah tekanan. "Kau sudah menghabiskan makanan kita untuk orang yang tidak berharga itu." Semua kata-kata itu terbakar di telinga Budi, menambah rasa bersalah yang menggigit. "Saya hanya ingin membantu, Pak. Kita bisa berbagi," Budi menegaskan walau suaranya bergetar. Namun, di benaknya berkecamuk rasa sakit antara harapan akan kebaikan dan ketidakpahaman keluarganya. Dia terjebak dalam dilema, apakah uang lebih berharga daripada membantu sesama? Belum sempat emosi itu reda, sorotan publik beralih kepada keluarganya. Banyak komentar negatif menggempur mereka di media sosial. Rina dan ayahnya mulai merasakan dampak dari pilihan Budi. Dalam hening yang menguasai, mereka bercerita, membahas pandangan hidup yang berbeda. Ketegangan ini menciptakan suasana yang membuat Budi semakin gelisah. Dia ingin keluarganya melihat bahwa kebaikan tidak hanya membawa dampak positif bagi orang lain, tetapi juga akan menyatukan mereka. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Dari situ, hidup Budi dan keluarganya mulai berubah. Mereka melihat sisi lain dari kebaikan, efek positif dari tindakan kecil yang membuat Bu Rukmini merasa dihargai. Namun, tantangannya belum berakhir. Seberapa jauh mereka bisa beradaptasi dengan kenyataan baru ini? Budi merasakan harapan, tetapi konflik internal membuatnya bertanya, bisakah mereka bersatu tanpa mengorbankan prinsip yang ia yakini? Momen penuh harapan dan ketegangan ini mewarnai kisah mereka, membangun keinginan kita untuk tahu lebih jauh apa yang akan terjadi selanjutnya. Kehidupan Budi seolah berputar dalam lingkaran tak berujung. Setiap pagi, dia bangun dengan harapan akan ada perubahan. Namun, hari baru yang tiba cukup menjanjikan hanya untuk segera dihadapkan pada kenyataan pahit.
Dalam keheningan malam, Budi berusaha merenungkan segala yang telah terjadi. Dia merasa terasing di dalam keluarganya, seolah dinding yang membuat jarak antara mereka semakin tinggi. Rina tampak semakin sinis, sementara ayahnya tak pernah berhenti menggerutu tentang keputusan Budi yang dianggap menghancurkan reputasi keluarga. Rutinitasnya sebagai pengemis kini disertai oleh sorotan media. Video viral itu tak hanya mengubah kehidupannya, tetapi juga memberikan sorokan dan cacian dari orang-orang yang sebelumnya tak pernah peduli. Budi tidak pernah membayangkan bahwa satu tindakan kebaikan bisa menyeretnya ke dalam pusaran kontroversi. Di tengah kerumunan pasar, dia mendengar bisikan orang-orang. Itu dia, si pengemis bodoh. Kenapa bantu orang lain kalau dia sendiri juga menderita? Satu hari, ketika hari yang membosankan terasa melumpuhkan, Budi mendapati dirinya kembali di lokasi pertemuannya dengan Bu Rukmini. Dia ingin melihat bagaimana keadaan wanita tua itu setelah viral. Apakah dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik? Namun, saat tiba di sudut itu, Budi menemukan tempat itu kosong. Kerinduan muncul dalam dadanya. Kemarin, ia menyalakan harapan baru dan semua itu tampak berantakan. Rasa bersalah kembali menghantuinya. Saya hanya ingin membantu, gumamnya pada diri sendiri dalam keputusasaan. Di saat yang sama, terlintas pikiran bahwa mungkin kebaikan bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Apakah mungkin memberi bisa menjadikannya bagian dari sesuatu yang lebih besar? Hari demi hari, Budi mencoba beradaptasi dengan pandangan keluarganya yang semakin menutup diri. Rina tak mau berbicara dengannya selama berhari-hari, dan ayahnya hanya mengabaikan kehadirannya. Namun, Budi tetap berusaha mencoba menjelaskan sudut pandangnya. Dia ingin menunjukkan kepada mereka betapa berbagi tak selalu berarti mengorbankan diri. Dia terbakar semangat untuk meyakinkan mereka bahwa kebaikan bisa menjadi jembatan untuk menyatukan mereka. Suatu malam, saat makan malam di rumah, Budi mengumpulkan keberanian. Makanan sederhana di meja mengingatkannya pada kenyataan pahit yang mereka hadapi. Ayah Rina, suaranya bergetar. Apa kita tidak bisa melihat bahwa ada orang yang lebih membutuhkan? Kebaikan adalah hal yang bisa menyelamatkan kita. Apa yang salah dengan berbagi? Tapi reaksi mereka justru menusuk jantungnya. Rina melotot padanya. Kau masih tidak mengerti, Budi. Semua ini karena kau. Kita mau bertahan, bukan menggadaikan apa yang kita miliki. Setiap kata dari kakaknya menjadi senjata yang terus menusuk hatinya. Kesedihan dan kemarahan meluap, membuat Budi merasa terperangkap. Dia berlari keluar rumah, menyusuri jalanan kota yang familiar. Malam itu, dia merindukan sosok Bu Rukmini, berharap dia bisa memetik hikmah dari semua yang terjadi. Untungnya, keberanian itu membawanya pada langkah selanjutnya. Saat bertemu seseorang di pinggir jalan, Budi menanyakan kabar Bu Rukmini. Tadi dia pergi ke panti sosial, katanya ingin lari dari masa lalu, jawab orang itu. Mendengar itu, Budi tergetar. Hadirnya banyak kebaikan untuk Bu Rukmini sangat berarti. Tetapi ia merasa kehilangan sosok yang telah mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Kenapa perubahan itu bisa terjadi dan mengapa jalan mereka terpisah? Budi merasakan tekanan di dadanya, sebuah panggilan untuk lebih dari sekedar berkontribusi. Impian yang tumbuh di hatinya mulai berbisik, mungkin aku bisa menciptakan perubahan yang lebih besar. Namun, sebelum dia sepenuhnya menemukan jawabannya, suara lain menggema, menarik perhatiannya. Dalam keramaian, dia mendengar kabar mengejutkan tentang panti sosial tempat Bu Rukmini pergi.
sesuatu yang mungkin bisa membuat segalanya berubah selamanya. Maka segeralah Budi bergegas, berusaha menemukan kebenaran. Apakah semua ini memang untuknya? Budi berlari cepat menyusuri trotoar yang sudah biasa ia lewati. Jantungnya berdebar kencang, seolah ingin membawanya langsung ke tempat di mana informasi itu bisa terungkap. Panasnya malam dan deru kendaraan yang melintas tak mampu mengalihkan pikirannya. Semua pertanyaan yang berputar di kepalanya membuatnya semakin gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi di panti sosial itu? Mengapa Bu Rukmini memilih pergi ke sana? Sesampainya di depan panti sosial, ia mendapati sekelompok orang berkumpul. Suara mereka berbisik, penuh rasa ingin tahu. Budi merangsek masuk, merasakan semangat berkobar dalam dirinya. Harapannya untuk menemukan Bu Rukmini mendesaknya untuk berjuang dan bertanya. Saya mencari Bu Rukmini, apakah ada yang tahu kemana dia pergi? Tanyanya, suara Budi meninggi di tengah kerumunan. Seseorang berbalik, wajahnya tampak serius. Dia pergi ke tempat yang lebih baik, jawabnya singkat, belum memberikan harapan sepenuhnya. Tapi ada kabar buruk, panti ini sedang mengalami krisis, banyak yang perlu diungkap. Budi merasakan rasa cemas yang mencengkam. Krisis, ia tak bisa membiarkan pertanyaan itu menggantung. Apa yang terjadi? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Ada masalah dengan dana dan makanan. Banyak yang harus pergi karena panti ini tidak dapat memfasilitasi kebutuhan mereka lagi. Bu Rukmini sebelumnya adalah salah satu pengurus yang menjaga tempat ini. Sekarang ia tidak tahu akan kemana. Tiba-tiba semua ingatan tentang Bu Rukmini melintas di benaknya. Senyumnya, nasihatnya, dan cara dia menyampaikan harapan kepada orang-orang. Budi merasakan gelombang kesedihan dan kemarahan. Seharusnya tidak ada alasan bagi seorang yang sudah berusaha begitu keras untuk mengubah kehidupan orang lain harus berakhir dalam keadaan seperti ini. Hanya karena saya membantu wanita tua itu, semua ini jadi berantakan. Budi berbisik, hatinya teriris rasa bersalah. Namun, saat itu juga, kesadaran baru muncul. Jika saya saja bisa membantu satu orang, kenapa tidak membuat kebaikan ini jadi lebih besar? Wajahnya kembali bersinar dengan semangat yang baru. Budi menatap sekeliling. Mungkin dengan kekuatannya yang baru ditemukan, ia dapat membantu panti sosial tersebut. Di dalamnya bergejolak keinginan untuk mengubah nasib orang-orang di sekitarnya. Saya akan melakukan sesuatu. Ia berteriak semangat. Semua orang menoleh padanya. Apa maksudmu? Tanya seorang pemuda. Wajahnya tampak skeptis. Iya, apa bisa membangun kembali harapan di panti ini? Tanya yang lain, penasaran. Budi mengangguk tegas. Kita bisa menggalang dana bersama. Ia mulai menjelaskan semua yang ada di pikirannya dengan penuh semangat. Mari kita ajak orang-orang untuk berdonasi. Kita bisa mengumpulkan makanan, bahkan membuka kesempatan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Reaksi beragam muncul dari orang-orang di sekitarnya. Ada yang terinspirasi, tetapi ada juga yang meragukan kemampuan Budi. Namun, semangatnya tak pupus. Dalam hatinya, dia merasa bahwa inilah saatnya untuk melangkah maju, untuk mengubah nasib Bu Rukmini dan banyak orang lain. Berani mencoba? Tanya seorang wanita yang mengamatinya. Jika semua orang bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Budi tersenyum, matanya berbinar. Ini adalah langkah awal. Pikirannya melayang ke momen saat ia pertama kali memberi bantuan kepada Bu Rukmini. Berbagi kebaikan kini bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan menjadi sebuah gerakan untuk memberi harapan kepada lebih banyak orang. Saat gelombang semangat itu membara di dadanya, satu pemikiran lain segera mampir. Bagaimana dengan keluarganya? Apakah mereka akan mendukungnya? Tentunya, tindakan ini juga akan menguji hubungan mereka lebih jauh lagi.
Saat kerumunan mulai berdiskusi untuk menempuhkan langkah selanjutnya, suara bisikan di hatinya menyerukan pertanyaan yang membuat Budi tertegun. Edarkan kebaikan ini atau hadapi penolakan dari orang-orang terdekatnya. Dengan semangat yang terbakar, dia bersiap untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah dia akan memperjuangkan kebaikan meski tanpa dukungan mereka? Budi berdiri di tengah kerumunan, waktu seperti terhenti, semua mata tertuju padanya, menunggu keputusan. Guia de estilo e instruções para síntese de fala. Você é narrador palestrante com voz potente, forte e autoritária. O tom deve ser firme e inabalável. Frase anterior era: Semua mata tertúdio padania, manungo keputução. Está no meio de uma frase, pensamento. Mantenha o ritmo e a força vocal sem quebrar a conexão. Haja como se estivesse transmitindo uma verdade fundamental. Dia Mahasan angin malam berhambus lembut, seola mamberi dorangan. Keresahannya terbayan dalam tatapan setia koran. Kesempatan ini estalah titik balik entah untuknya atau panti yang ia cintai. Baiklah, mari kita mulai, pekik seorang pemuda bernama Anji yang sepertinya tertarik dengan pemikiran Budi. Kita bisa memulai penggalangan dana lewat media sosiais. Budi, kau bisa memposting ceritamu. Budi kembali mengangguk, semangatnya terpicu bahkan lebih tinggi. Setiharian satu idea dapat menghimpun banyak jiwa. Ya, setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa disumbangkan. Mulai dari uang, makanan, hingga waktu dan tenaga. Mari kita rangkul semua. Beberapa wajan mulai mengangguk setuju. Budi merasa semua kebiasaan di sekitar mulai menyatu menjadi satu nada harmonis, suara harapan. Namun, keraguan sempat merayap masuk kembali ketika teringat akan keluarganya. Akan tetapi, dia mentepisnya. Budi kemudian memejamkan mata sejenak, mengingat seluruh perjalanan pengorbanan buruk mini. Ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kita tidak bisa menyerah. Suaranya meledak kuat. Semua mata kembali tertuju, menyimak setiap kata. Hari-hari berikutnya, Budi dan teman-temannya sibuk mempersiapkan penggalangan dana. Mereka mendesain poster, menyiapkan platform online, hingga menyebarkan berita ke media sosial. Budi merasakannya, ini adalah jantung dari sesuatu yang lebih besar. Tetapi di balik semangat itu ada rasa khawatir. Di rumah, orang tuanya mulai curiga dengan kesibukan yang tak biasa. Beberapa kali dia mendapati diri terkurung dalam kesunyian, mendengarkan bisikan hati tentang bagaimana orang tuanya akan bereaksi ketika mengetahui semua ini. Budi, kamu kenapa sibuk sekali? Tanya ibunya pada suatu malam ketika mereka duduk bersama di meja makan. Tidak, Bu, aku hanya membantu di panti sosial, jawabnya dengan cepat, berusaha menutupi kerisauan di wajahnya. Ibu tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya sudah cukup menjelaskan. Dia tahu anaknya sedang berbohong. Budi merasa jantungnya berdebar. Apakah dia berani memberitahu orang tuanya? Tindakan ini bisa berarti masalah, bahkan ketegangan di antara mereka. Saat semuanya mulai terlihat cerah, berita buruk datang. Panti sosial mendapat kabar bahwa beberapa sumbangan yang dijanjikan tidak jadi datang karena alasan internal. Budi ingin sekali berteriak. Ini adalah pukulan telak. Apakah semua usaha ini sia-sia? Di satu sisi, dia merasakan harapan mulai padam perlahan, menggantinya dengan perasaan cemas. Namun, di detik berikutnya, wajah buruk Mini terbayangkan kembali. Senyumnya, harapannya, dan keyakinannya. Tidak, saya tidak akan menyerah.
pikir Budi. Dengan tekad kembali membara, dia menghimpun teman-teman yang telah bersamanya. Kita tidak bisa membiarkan ini menghancurkan harapan. Ia berbicara di hadapan mereka. Kita harus mencari cara lain. Jika media sosial tidak berhasil, kita bisa melakukannya secara langsung. Mari kita pergi ke pasar, ajak orang-orang berdonasi. Dalam hatinya, dia juga bertekad untuk berbicara dengan keluarganya, menyampaikan semua yang telah ia lakukan. Tanpa tahu bagaimana reaksi mereka, ia merasa sudah waktunya untuk berterus terang. Dengan seluruh keberanian, Budi mulai mengatur pertemuan di rumah, memperkenalkan semua orang di sekitarnya tentang tujuan mulia ini. Bagaimana jika mereka memberi dukungan, namun pun tersimpan kekhawatiran besar saat bayangan penolakan menghantui pikirannya. Ketika Budi menyusun kalimat demi kalimat, rasa berdebar mulai terasa semakin kuat. Apakah kata-kata itu akan cukup untuk meyakinkan orang-orang yang begitu dekat dengan hatinya? Momen untuk mengungkapkan segalanya mendekat, dan harapan baru terulang di benaknya. Harapan ini tidak hanya milik saya, tapi juga keluarga yang kita cintai, gumamnya pada diri sendiri. Ketika waktu pertemuan tiba, Budi bisa merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Ini adalah langkah selanjutnya yang penting. Bagaimana jika semua rencananya hancur di hadapan orang tuanya? Namun, dia tahu saatnya mengubah ketakutannya menjadi kekuatan. Momen untuk kebenaran telah tiba dan harapannya tergantung pada keberaniannya. Budi berdiri di depan pintu, merasakan dingin malam mengepungnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengatur nafas, berusaha menenangkan diri. Teman-teman yang berkumpul di ruang tamu menunggu dengan antusias, seolah mereka merasakan ketegangan yang melingkupi Budi. Bisa Budi, kita semua ada di sini untuk mendukungmu. Suara Andi menggema lembut, mengetuk rasa percaya diri Budi. Dia mengangguk, berusaha meredakan rasa cemas di dadanya. Dalam hatinya, dia ingin mengungkap segalanya. Tidak ada lagi rahasia yang disimpan. Di meja, foto-foto Panti dan anak-anak yang diselamatkan menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Baiklah, mari kita mulai, ia berkata. Suara itu lebih tegas dari yang ia duga. Budi mengetuk-ngetuk meja, mengalihkan perhatian semua orang. Di sanalah dia berdiri di ambang kebangkitan. Malam ini, aku ingin berbagi sesuatu. Ini bukan hanya tentang Panti, tapi juga tentang keluarga kita. Detak jantung Budi semakin cepat. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti untaian yang mengikat harapan dan ketakutan. Budi melanjutkan, pandangannya menjelajahi raut wajah orang-orang di sekitarnya. Beberapa terkejut, lainnya terlihat cemas. Dia bisa merasakan keheningan menyesakan. Aku ingin agar panti ini tetap berdiri. Mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Ibu Budi terlihat tertegun. Ia menggigit bibir bawahnya, sementara ayahnya menatapnya tajam, seolah mencari kebenaran di balik kata-katanya. Tidak ada yang ingin menghentikan omongannya. Budi melanjutkan, aku tahu ini mungkin mengecewakan, tapi aku sangat percaya ini adalah langkah yang benar. Kita semua bisa membantu, kamu Bu dan Ayah. Kita bisa berkontribusi dan membuat perubahan. Plakat, poster, dan video yang telah mereka siapkan berjejer di meja. Budi menunjuk contoh-contoh konkret yang telah dilakukan. Dia bisa melihat perlahan-lahan keraguan di wajah mereka mulai pudar. Aku tidak ingin berbohong pada kalian. Setiap gerakan ini begitu berarti bagi mereka yang membutuhkan. Sama seperti waktu buruk Mini selalu mengingatkan kita. Setiap kebaikan, sekecil apapun, berarti, jawabnya dengan penuh semangat. Budi merasakan tatapan ayahnya mulai melunak. Budi, sudah berapa lama kau melakukan semua ini? Sekitar 2 bulan, Ayah. Aku ingin bisa membuat perbedaan, jawab Budi dengan nada pelan namun penuh keyakinan. Dalam jantung hatinya, dia merasa satu langkah jauh lebih dekat. Ibu melangkah maju, matanya berkilau. Kau tumbuh menjadi sosok yang tangguh, Nak. Kita semua bersamamu. Jika ini adalah jalanku, kita akan jalani bersama.
Sebuah kepastian, sebuah ikatan kembali lahir di antara mereka. Budi tersenyum, lega yang menyentuh inti jiwanya. Namun, mereka harus bertindak cepat, waktu berharga semakin menipis. Malam itu terisi dengan ide-ide baru yang meluncur, merencanakan penggalangan dana di pasar, mengajak masyarakat berpartisipasi dan berbagi. Tawa dan semangat mengalir bebas saat mereka berdiskusi. Tapi, apakah kita cukup untuk melakukannya? Suara Andi muncul menambahkan rasa ketegangan di udara. Bersama, kita lebih kuat, Budi menyemangati. Namun, saat pertemuan berakhir, saat semua kembali ke dalam keramaian malam, Budi kembali terjebak di dalam pikirannya sendiri. Ketika dia melihat wajah penuh harapan teman-temannya, bayangan keraguan menyelinap. Tetapi, jika sumbangan yang kita harapkan tak kunjung datang, urusan ini tak semudah yang dibayangkan. Apakah kami bisa menjangkau semua orang? Dalam hati, dia merasakan gelombang pertanyaan tak terjawab. Malam itu bersinar penuh harapan dalam keluarganya. Namun Budi tahu tantangan di depan tak akan semudah ini. Antara keraguan dan keyakinan, langkah selanjutnya adalah mencari setiap kemungkinan yang ada. Ketika dia merenungkan langkah berikutnya, lampu-lampu kota berkelip di luar jendela. Apakah semua ini hanya mimpi atau sebuah kenyataan? Tanyanya dalam hati. Momen itu bergetar, persis di tengah harapan dan ketakutan. Apakah keberanian akan menghantarkannya pada kebenaran yang lebih besar? Pertanyaan itu menggantung, berat di pelupuk malam yang sakral. Hari-hari setelah pertemuan itu berlangsung cepat. Budi dan teman-temannya menghabiskan waktu bertumpu pada jadwal penggalangan dana. Setiap pagi, Budi bangun dengan semangat baru, matanya berkilau melihat banyaknya potensi yang bisa mereka gali. Namun di balik senyuman itu, satu pertanyaan terus menghantuinya. Apakah semua ini cukup? Sore itu mereka berkumpul di kafe kecil milik Andi. Dindingnya dipenuhi poster-poster panti asuhan dan jadwal acara penggalangan dana. Budi menarik perhatian semua orang dengan ide-ide baru yang menggebu-gebu. Bagaimana kalau kita mengadakan konser amal? Kita bisa undang band lokal dan mengajak semua orang untuk datang. Seluruh kafe mengeluarkan suara semangat. Semua terlihat bersemangat, mengimpikan acara besar yang bisa menghimpun banyak orang dan perhatian. Namun, saat semua berembuk, Budi merasakan tekanan yang semakin berat. Tapi, bagaimana jika kita tidak mendapat cukup donasi? Bagaimana jika yang datang hanya sedikit? Semua suara yang memuji dan mendukung seakan menjauh dari telinganya. Pikirannya berkelana jauh, memikirkan anak-anak di panti yang sedang menunggu bantuan. Dia tahu mereka bergantung pada setiap usaha ini. Kita harus mempromosikan acara ini sebaik mungkin. Jangan biarkan keraguan menghentikan kita. Selanya Andi berusaha membakar semangat. Budi mengangguk seorah pahan, tetapi satu suara kecil di dalam kepalanya berbisik. Ini lebih dari sekedar acara. Ini tentang harapan, tentang masa depan anak-anak itu. Dan jika kita gagal, malam itu berlanjut penuh antusiasme. Mereka merencanakan poster, membagikan tugas, dan menetapkan tanggal untuk acara tersebut. Namun, saat dia pulang, bayangan keraguan kembali muncul. Di rumah, Budi merasa canggung. Ia tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan kegagalan, mengacak-acak pikiran, merasa bersalah. Saat dia menjenguk ayahnya, dia melihat sosok yang kaku duduk dalam keheningan. Ayah, Budi bertanya, mendekat. Budi, ini bukan sekedar penggalangan dana. Ini adalah tentang mengubah pandangan masyarakat terhadap panti itu. Mereka perlu melihat dan merasakan betapa pentingnya ini. Kita harus memberi mereka alasan untuk peduli, kata ayahnya. Perlahan, matanya menatap jauh keluar jendela. Kata-kata ayahnya menohok hati Budi. Dia menyadari ini bukan sekedar tentang uang, ini adalah tentang menggugah hati orang-orang di sekitar mereka. Kau benar, ayah.
Kita harus berusaha lebih keras lagi. Jawabnya berapi-api, semangatnya terbangun kembali. Malam harinya, Budi terjaga berlama-lama melihat poster yang mereka buat. Ia teringat wajah-wajah anak-anak itu, mengingatkan betapa mereka berjuang setiap hari. Ia merasa ada yang lebih besar yang harus diperjuangkan. Apakah dia sudah siap untuk itu? Keesokan paginya, dengan tekad besar, Budi mengajak teman-temannya untuk berkeliling lingkungan. Mereka mulai melangkah dari rumah ke rumah, menjelaskan rencana bersama untuk penggalangan dana. Melihat wajah-wajah yang ramah, Budi merasakan harapan baru tumbuh. Mereka mulai mendapatkan perhatian orang-orang. Tepat ketika semua tampak menjadi lebih baik, Budi menerima telepon dari seorang dermawan besar di kota. Berita itu mengejutkan. Kami mendengar tentang rencana penggalangan dana kalian. Kami tertarik untuk berpartisipasi. Suara di ujung telepon terdengar jelas. Budi tidak percaya. Ini bisa menjadi peluang yang mereka tunggu-tunggu. Tapi, satu pertanyaan kembali menggelayuti pikiran Budi. Jika satu dermawan membantu, bagaimana jika orang-orang lain tidak? Ada ketegangan kembali. Komitmen yang sepenuhnya tergantung pada bagaimana hasil akhir dari acara itu. Dia membutuhkan lebih dari sekedar satu kata dukungan. Dia butuh tindakan. Saat dunia di luar mulai gelap, lampu-lampu kota menyala. Budi berdiri, menatap jauh keluar jendela, memikirkan semua yang telah terjadi. Apakah semua harapan ini pada akhirnya akan terwujud? Apakah keberanian dan usaha mereka akan membuahkan hasil? Momen getaran harap menggantung di udara, menantikan keputusan dan langkah selanjutnya. Pertanyaan itu terus berlanjut. Apakah kita benar-benar dapat meraih impian besar ini? Budi tak mampu tidur nyenyak semalam. Pikirannya terus berputar, terjebak antara harapan dan rasa takut akan kemungkinan kegagalan. Suara ayahnya masih terngiang di telinganya. Kita harus memberi mereka alasan untuk peduli. Setiap kata seakan menciptakan rasa semangat dan kekhawatiran dalam waktu bersamaan. Di pagi yang dingin, saat embun masih menyelimuti daun-daun, Budi bangkit dengan tekad. Hari ini adalah hari penting. Ia berkumpul kembali dengan teman-temannya di Cafe Andi untuk mengevaluasi strategi mereka. Satu hal yang ada di benak Budi adalah fokus membangkitkan semangat semua orang untuk bisa melihat arti lebih dari sekedar donasi. Mereka berputar membahas berbagai ide baru. Kita bisa tambahkan pasar amal, menjual makanan dan kerajinan tangan. Setiap rupiah akan membantu, ucap Rina, teman mereka yang selalu optimis. Budi mengangguk, berusaha membayangkan kesuksesan itu. Ya, setiap angka donasi adalah harapan bagi anak-anak di panti. Tetapi, Budi juga merasakan ketidakpastian. Tapi, jika kita gagal, apa yang akan kita katakan pada mereka? Suaranya tercekat. Senyuman semua orang seolah memudar, menggantikan semangat dengan kekhawatiran yang sama. Budi, Andi memecah keheningan. Kita harus percaya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang penting, ada usaha untuk mencoba. Budi menghela napas, menginginkan keyakinan seperti yang ditunjukkan Andi. Namun, di dalam hatinya, rasa takut terus bergumul. Di luar, senja perlahan jatuh. Ombak suara lalu lalang kendaraan menciptakan suasana hiruk-pikuk. Dalam suasana ini, Budi bertekad untuk mengeluarkan poster pengingat acara Promiseful, membagikannya di dekat lapangan, tempat di mana orang-orang berkerumun. Dia berlari setengah hati ke sana, menggenggam poster yang dilapisi harapan. Saat dia melangkah mendekati kerumunan, Budi merasakan degup jantungnya kencang. Dalam hidupnya, dia tidak pernah merasa ketegangan sebesar ini. Perlahan-lahan, dia mulai menjelaskan tentang panti, tentang anak-anak yang perlu dukungan. Beberapa wajah terlihat tertarik, tetapi Budi juga bisa melihat keraguan dalam mata beberapa orang yang lainnya. Dia harus lebih dari sekedar berbicara.
Budi mundur sedikit, menarik nafas dalam-dalam. Dia ingin menceritakan kisah damai dari anak-anak panti, bagaimana mereka berjuang setiap hari. Saat itu, seseorang di kerumunan mulai mendengarkan lebih baik. Seorang wanita tua dengan wajah berkeriput dan tatapan penuh harap memegang tangannya. "Anak-anak itu butuh kita, Nak," katanya pelan. Budi merasa listrik mengalir dari wajah wanita itu. Tanpa dia sadari, air matanya mulai menggenang. "Kami ingin membantu, tetapi kami juga butuh alasan. Kenapa kami harus peduli?" Lalu suara itu menghilang. Suasana hening sejenak. Kemudian Budi merasakan nyala semangat di dalam dirinya. Karena mereka adalah masa depan kita. Mereka adalah bagian dari komunitas ini seperti kita semua. Bersama, kita bisa mengubah hidup mereka. Ini bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita. Dia merasa ada sesuatu yang terbakar, lesatan harapan. Kerumunan mulai bertepuk tangan. Budi terkejut melihat perubahan suasana. Di dalam hatinya, dia mengerti setiap langkah yang mereka ambil, meskipun kecil, akan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari itu telah berubah dari kesedihan menjadi harapan. Terus, dengan semangat baru, Budi dan teman-temannya kembali berkumpul, merencanakan acara amal. Ketika mereka lebih percaya pada diri sendiri, Budi merasa bahwa babak baru akan segera dimulai. Ketika semua terasa lebih baik, tiba-tiba di tengah suasana penuh harapan, berita baru menghampiri mereka. Sesuatu yang tidak mereka harapkan akan mengubah arah perjuangan mereka selamanya. Suara telepon Budi berdering lagi, dan kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Apa yang akan terjadi setelah itu? Budi merasa jantungnya berdegup kencang, siap menghadapi apa yang datang. Budi menatap layar ponselnya, detakan jantungnya semakin cepat. Di balik kata-kata yang menunggu di ujung sana, ada ketidakpastian yang menghantui. Dengan ragu, ia mengangkat telepon, berharap apa yang akan terdengar bukanlah kabar buruk. "Budi, ini aku, Joko." Suara sahabatnya terdengar tegas, meski ada getaran yang menandakan kekhawatiran. "Kamu sudah lihat berita terbaru?" Budi menggelengkan kepala, merasa tidak siap menerima informasi apapun sekarang. "Belum, Joko. Kenapa? Ada apa?" "Koordinator acara amal kita, dia mengundurkan diri," ujar Joko, suaranya berat. Dia menghadapi masalah keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. "Semua tanggung jawab sekarang ada di tangan kita." Budi terdiam. Jadi, semua ini tergantung pada mereka. Kegalauan menyelimuti kepalanya, mengacak semua harapan yang baru saja tumbuh. Dia melihat ke arah teman-temannya yang masih bercengkrama, tidak menyadari badai yang baru melanda. Pikirannya berputar. Harapan bisa berbuah, tapi rasa takut akan kegagalan semakin mencekiknya. "Joko, apa kita tidak bisa mencari bantuan lain? Mungkin ada orang lain yang bisa ambil alih?" Budi berusaha mencari solusi, walau hatinya ragu. "Kita harus berpikir cepat, Budi. Acara ini hanya tinggal 2 minggu lagi. Jika kita tidak segera membuat keputusan, semuanya bisa berantakan," jawab Joko tegas. Budi mengalihkan pandangannya keluar kafe. Dia melihat sekelompok anak kecil bermain di lapangan. Ingatan akan wajah-wajah ceria anak-anak panti asuhan itu menguatkan tekad di dalam dirinya. Betapa mereka sangat mengharapkan ada perubahan. Betapa mereka adalah harapan, dan sekarang harapan itu ada di tangan mereka. Baik, kita akan cari jalan lain. Kita harus berkumpul dan bicarakan ini semua dengan cepat. Budi berkata, suaranya kini penuh keyakinan. Dia merasa seperti fajar baru muncul dari kegelapan. Kita butuh rencana cadangan. Mungkin kita bisa menjangkau lebih banyak orang, lebih banyak relawan.
Ya, sahut Joko. Aku akan segera datang ke kafe. Kita harus bertemu untuk perencanaan selanjutnya. Kita tidak bisa menyerah. Setelah menutup telepon, Budi menginformasikan teman-temannya. Senyuman yang tadi indah kini kembali dibayangi kecemasan. Namun, dalam hatinya, Budi merasa dorongan baru. Ini adalah momen untuk menunjukkan siapa mereka. Bukan hanya tim amal, tetapi juga keluarga yang saling mendukung. Semua orang mengangguk, dan perlahan semangat kembali menyala di mata mereka. Dalam perjalanan menuju lapangan, Budi merencanakan berbagai ide yang hadir bercampur aduk. Butuh lebih dari sekedar bakat. Mereka perlu meyakinkan orang-orang di luar sana bahwa pertolongan tidak hanya sebuah angka, tetapi sebuah cerita. Cerita tentang peduli satu sama lain. Sesampainya di lokasi, mereka melihat lebih banyak orang dari berbagai kalangan berkumpul, tidak hanya untuk berdonasi, tetapi juga untuk memberikan jasa mereka. Rina segera mengumpulkan mereka, memberi mereka gambaran tentang tujuan acara amal tersebut. Kalau kita bisa bersatu seperti ini, Budi mulai berbicara kepada kerumunan. Kita akan membuktikan bahwa harapan itu ada. Kita akan tunjukkan bahwa satu tindakan kecil bisa membawa dampak besar. Sebuah suara dari kerumunan memecah kebisuan. Tapi, apakah kita benar-benar bisa mengubah sesuatu dengan hanya tindakan kita? Budi terdiam sejenak, menatap wajah-wajah penuh harapan, dan menjawab, perubahan terbesar dimulai dari langkah terkecil. Apakah kita mau? Maukah kita berjuang bersama? Satu demi satu, mereka menunjukkan dukungan. Beberapa orang mengangkat tangan, bersorak penuh semangat. Momen itu terasa begitu kuat. Budi merasa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Apa yang akan mendatangi mereka setelah ini? Harapan, tantangan, atau mungkin momen yang mengubah hidup? Budi tahu, satu hal pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai. Budi dan teman-temannya berkumpul di lapangan yang menjadi pusat aktivitas mereka. Hati mereka berdegup kencang, penuh harapan. Di antara kerumunan yang riuh, mereka mengenali wajah-wajah familiar dan beberapa relawan baru. Ketika Rina berusaha menyampaikan rencana, Budi merasa gelisah. Dia ingin semua orang tahu bahwa ini lebih dari sekedar acara amal. Ini adalah kesempatan untuk membuat perbedaan. Semua orang di sini punya cerita. Kita bukan hanya ingin mengumpulkan dana, kita juga ingin mengumpulkan kisah-kisah yang bisa menginspirasi. Suara Budi bergetar, tetapi semangatnya tak bisa pudar. Di tengah perencanaan, Budi melihat seorang bocah laki-laki yang duduk di pinggir lapangan. Dia tampak lelah, berumur sekitar 10 tahun, dan hanya mengenakan kaos usang dan celana pendek sobek. Budi merasakan kepedihan yang dalam. Dia ingat anak-anak lain yang sama seperti bocah itu, dengan mimpi besar tetapi terhalang oleh kenyataan hidup. Rina, aku ingin pergi ke anak itu, Budi mengatakan dengan tegas tanpa menunggu jawaban. Dia berjalan menuju bocah itu, merasakan tatapan bingung dari teman-temannya. Saat dia mendekat, bocah itu mengangkat wajahnya, menunjukkan sepasang mata besar penuh rasa ingin tahu. "Apa yang kamu lakukan di sini, Nak?" tanya Budi lembut. Anak itu tersenyum kecil, meskipun jelas ada rasa ketidakpastian terbersit di wajahnya. "Saya dengar ada acara amal, saya ingin membantu, tapi saya tidak punya apa-apa untuk diberikan," jawabnya pelan. Budi merasakan tangis pecah di dalam hatinya. Dia merunduk, mencoba selesel dengan bocah itu. Dengar, membantu tidak selalu soal uang atau barang. Terkadang semangatmu untuk ingin membantu sudah cukup. Apa kamu mau bergabung dengan kami? Kami butuh semua orang. Mata bocah itu berbinar. "Iya, saya mau." Dia melompat berdiri, menyemangatkan dirinya dengan harapan baru.
Menyaksikan momen itu, Budi merasa seolah segala beban yang ia pikul menghilang. Dia berbalik menemukan teman-temannya menatap dengan senyuman. Mereka semua menyadari bahwa perjalanan ini jauh lebih berarti daripada sekadar donasi. Ini adalah tentang berbagi dan menciptakan perubahan yang mungkin berawal dari satu semangat kecil. Ketika mereka berdiskusi lebih jauh tentang rencana, Budi menyadari betapa pentingnya keterlibatan dan dukungan dari masyarakat. Semua orang, tanpa memandang usia dan latar belakang, memiliki kemampuan untuk berkontribusi. Namun, saat mereka menyusun semua ide dan strategi, Budi merasakan algojo mengintai. Momen manis yang mereka bangun terasa getarannya tidak stabil. Apakah daerah mereka akan menerima pengaruh positif? Akankah ada insiden yang merusak harapan ini? Tanyakan-tanyakan itu bergulat dalam pikirannya, tetapi dia berusaha mengabaikannya. 1 jam berlalu, semua orang terlihat bersemangat dan siap. Budi asyik mendengarkan masukan dari setiap orang tentang bagaimana memperluas jangkauan acara itu. Tapi tiba-tiba kerumunan berbisik keras dan suara bingung menghentikan diskusi. "Saya tidak percaya, lihat itu," teriak seseorang, mengisyaratkan ke arah jalanan depan. Budi dan semua orang berbalik menuju sumber suara. Apa yang terjadi? Ia menatap dengan penasaran sambil merasakan ketegangan, jantungnya berdebar tak terkendali. Ada seseorang yang berjalan perlahan dan orang itu terlihat sangat berbeda. Dengan pakaian lusuh, tubuhnya tampak lemah. Budi merasakan hatinya tercekik. Mengapa wanita itu tampak sangat terbebani? Tunggu, siapa dia? Budi bergumam pada diri sendiri, merasa ada sesuatu yang akan terungkap. Saat sama, di sudut lain, anak laki-laki yang tadi menghampiri Budi tiba-tiba berlari menuju wanita itu. Dari belakang, Budi melihat ekspresi raut wajah si bocah yang mengingatkan akan kebangkitan harapan. Apakah itu wanita yang belum disebutkan sebelumnya? Budi menahan napas, merasakannya. Perubahan besar baru saja berada di depan matanya. Dengan hati yang penuh keraguan dan harapan, ia berharap semua ini akan menjadi awal dari perjalanan yang lebih berarti. Budi berdiri kaku, sementara jantungnya berdegup kencang. Semua yang terjadi terasa seperti drama yang tertulis di hadapannya. Keduanya seolah magnet yang menarik satu sama lain. Bocah itu berlari dan wanita tua itu, entah mengapa, wajahnya tak asing. Saat bocah itu menyentuh tangannya, ibarat jaring tak terlihat terjalin di antara mereka. "Bu Rukmini," teriaknya. Semua sistem saraf Budi seperti terlecut. Ia melangkah maju, ingin memastikan jika yang ia lihat adalah kenyataan. Rukmini, wanita yang mengajarkan arti kebaikan, kini berdiri di depan mereka, dengan wajah yang dipenuhi keramangan zaman, namun tak pernah kehilangan sinar harap. "Ya, aku di sini, Nak," jawab Rukmini. Suaranya serak, tapi penuh kehangatan. Sorakan menggema dari kerumunan. Budi merasa air mata menggenang di matanya. Kebangkitan, harapan, semuanya berkumpul dalam satu momen ini. Rukmini berkata bahwa ia baru saja kembali dari panti sosial yang membuatnya pergi sejenak. "Aku ingin melihat harapan yang kalian bawa," katanya. Pandangannya menelisik satu persatu wajah penuh harapan di hadapannya. Rina, yang semula skeptis, mulai menggugah semangatnya di tengah kerumunan. "Kita semua bisa berkontribusi. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang semua anak-anak di panti." Rally dukungan pun bermula, membuat Budi merasakan detak harapan baru. Rukan, anak kecil yang awalnya cemas, kini berdiri di samping Bu Rukmini, sementara Budi tak bisa menahan senyum. "Ini adalah pertanda," bisiknya, merasa segala kesulitan yang ia lewati kini mulai membuahkan hasil.
Mereka sepakat untuk mengadakan acara amal bersama. Semua orang menyalakan semangat, mengumpulkan ide dan tenaga. Jika sebelumnya ada keraguan di hatinya, kali ini Budi berasa ringan. Setiap tatapan yang mereka berikan seolah menyiratkan kita bisa melakukannya bersama. Ketika hari D tiba, lapangan dipenuhi warna-warni dan sorakan. Ada tenda, jajanan, pertunjukan musik, semua menghimpun harapan untuk anak-anak panti. Budi mendapati kebersamaan yang luar biasa. Hatinya bergetar, tak lagi merasa kesepian. Ini adalah ujung dari perjalanan panjang, langkah pertama ke arah perubahan. Rina membacakan daftaran donasi. Rukmini menjadi penghubung untuk berkomunikasi dengan panti. Semua orang bersatu mengubah kegundahan dalam diri masing-masing menjadi energi positif. Budi mencium aroma kebangkitan yang semula hilang. Namun, di tengah kesibukan itu, dia masih merasakan ketegangan. Bagaimana bagus jika semua ini tak seperti yang kita harapkan. Tapi setiap kali dirinya melihat senyum Rukmini, senyum bocah, semua keraguan itu sirna. Mereka semua memiliki satu tujuan dan semangat yang sama. Ketika acara hampir berakhir, Budi merangkul Rukmini, memperhatikan sekumpulan anak-anak yang berlarian. Rukmini tersenyum. Inilah harapan yang kalian ciptakan, Nak. Tiba-tiba, sebuah suara berteriak dari kerumunan. Kami memiliki kabar baik. Ketika Budi berbalik, seorang dermawan berdiri di sana dengan senyuman lebar. Kami siap memberikan sumbangan besar untuk panti, sampai apa yang kalian lakukan ini mendapat perhatian. Sebuah teriakan penuh semangat menggelegar, seolah pecah dari dada mereka. Budi merasakan haru dan bangga berbaur menjadi satu. Semua usaha itu, perjuangan, tidak sia-sia. Hati Budi berapi-api, sebuah ibu jari mengisyaratkan rasa syukur. Kita sudah meraih ini semua karena bersatu, teriaknya. Semua berhamburan berpelukan, air mata kesedihan dan kebahagiaan bercampur di sana. Harapan terlihat mencolok dalam setiap mata. Budi menatap keluarganya, merasakan cinta yang terjalin dengan keteguhan. Keluarga dan ruang kosong yang sempat ada, kini terisi. Senyum Rukmini bersinar. Kebaikan tak hanya untuk sekarang, tapi selamanya, katanya. Budi tidak bisa setuju lebih. Dalam sekejap, semuanya terasa mungkin. Sekarang adalah saatnya untuk merayakan bukan hanya keberhasilan mereka, tetapi juga perjalanan untuk sampai pada titik ini. Budi tahu perubahan telah dimulai, bukan hanya dari satu tindakan, tetapi jalinan hati dan solidaritas tanpa batas. Kini, Budi merasa jantungnya berdegup dengan ceria, tangannya meraih rasa aman. Dada yang semula tertekan, kini mengembang, menghirup semua sinar-sinar harapan yang datang. Ini adalah cerita yang lebih besar dari sekedar kebaikan. Ini adalah kisah kehidupan yang layak untuk dituliskan. Dan ini hanya permulaan. Kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan menunjukkan dukungan kalian. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan luar biasa ini.